Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita berikan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan sampai detik hari ini. Yang pertama, Pak Nur Afifuddin SPD MPD selaku mentor saya dari SMA Negeri 2 Kudus yang saya hormati, dan Bapak Ibu guru dari SMA SMK Sekarisden Pati yang saya hormati. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Ahmad Dedi Setiawan dari SMK Negeri 1 Celuak dengan NI PPK 1989 12 25 2023 211009. Saya di sini akan mempresentasikan seminar orientasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun 2024. Yang pertama, orientasi P3K SMK Negeri 1 Celuak. Dengan laporan ini merangkum pelaksanaan orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K di SMK Negeri 1 Celuak, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah tahun 2024. Orientasi ini bertujuan untuk membekali P3K baru dengan pemahaman mendalam tentang tugas dan tanggung jawab, nilai-nilai ASN berakhlak serta lingkungan kerja di SMK Negeri 1 Celuak. Latar belakang kebijakan Kemendikbudristek tahun 2021 tentang pemenuhan guru melalui seleksi P3K mendorong kebutuhan akan orientasi bagi P3K baru. Orientasi ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas P3K, khususnya di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan pendidikan dan kebudayaan. Fokusnya adalah pengenalan tugas pokok dan fungsi, disiplin sebagai pegawai, etika, serta sistem penilaian kerja. Itu dibagi 3. Yang pertama, pembinaan dan pembekalan. Orientasi menjadi wadah pembinaan dan pembekalan bagi P3K baru di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, pengenalan tugas dan fungsi. P3K diperkenalkan dengan tugas pokok dan fungsi mereka sebagai ASN, khususnya di lingkungan pendidikan dan kebudayaan. Yang ketiga, disiplin dan etika. Ini yang sangat penting Bapak Ibu yang saya hormati, pemahaman tentang disiplin pegawai pemerintah dan etika kerja menjadi bagian penting dalam orientasi. Maksud dan tujuan orientasi. Di sini dijelaskan orientasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang peran, tugas dan tanggung jawab sebagai pegawai P3K serta nilai yang dijunjung tinggi di instansi pemerintah, dengan harapan P3K dapat menginternalisasi dan mengaktualisasikan nilai-nilai tersebut dalam pelaksanaan tugas mereka. Dibagi 2, yaitu dengan pengenalan tugas dan fungsi ASN P3K, memberikan pemahaman yang jelas tentang peran, tugas dan tanggung jawab sebagai ASN P3K. Internalisasi nilai dan etika, mendorong internalisasi nilai-nilai ASN berakhlak dan etika instansi pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya yaitu visi dan misi Provinsi Jawa Tengah. Visi Provinsi Jawa Tengah
tahun 2025 sampai dengan 2045. Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Untuk itu, untuk mencapai visi ini dirumuskan dengan 8 misi yang mencakup: 1. Transformasi sosial, yang kedua transformasi ekonomi, yang ketiga transformasi tata kelola, yang keempat keamanan daerah tangguh demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro daerah, yang kelima ketahanan sosial, budaya, dan ekonomi, yang keenam pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan, yang ketujuh sarana prasarana berkualitas dan ramah lingkungan, yang kedelapan kesinambungan pembangunan. Selanjutnya yaitu tentang disiplin sebagai P3K, yaitu untuk menjamin kelancaran pelaksanaan tugas. P3K wajib mematuhi disiplin kerja yang berlaku. Aturan disiplin ini mencakup kewajiban, larangan, dan sanksi bagi P3K yang melanggar. Sanksi yang diberikan bervariasi, mulai dari teguran ringan hingga pemutusan hubungan kerja. Di sini ada kewajiban, larangan, dan sanksi, yaitu kewajiban melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab, jujur, dan berintegritas. Larangan melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sanksi teguran, penurunan golongan, hingga pemutusan hubungan kerja. Di sini ada nilai etika SMK Negeri 1 Cuak. Nilai etika dan rencana strategis SMK Negeri 1 Cuak berisi visi dan misi, tujuan, sasaran, struktur organisasi, serta rencana kerja tahunan. Dokumen ini menjadi panduan bagi seluruh warga sekolah dalam mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas. Di sini visi dan misi SMK Negeri 1 Cuak. 1. Visi mewujudkan lembaga pendidikan kejuruan yang mantap. Ya, mantap di sini M-nya adalah mandiri, A. agamis, N-nya nasionalis, T. terdepan dalam prestasi, A. asri, P. profesional. Di sini Bapak Ibu yang saya hormati, untuk harapan SMK Cuak yaitu dengan kata mantap, tapi didefinisikan harapan, sebuah harapan yang harus tercapai untuk kedepannya supaya menjadi lebih baik dan lebih terampil. Yang kedua, sebagai misi, 1. menyiapkan peserta didik berjiwa wirausaha dan tenaga kerja yang mandiri serta mampu bersaing di dunia usaha maupun di dunia industri. Yang kedua, mewujudkan peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang ketiga, membentuk peserta didik yang memiliki jiwa Pancasila dan nasionalis kebangsaan. Yang keempat, mewujudkan peserta didik yang kreatif, inovatif, dan memiliki keunggulan kompetitif. Yang kelima, mewujudkan sekolah yang asri, sehat, nyaman, menyenangkan, serta budaya lingkungan yang nyaman. Yang keenam, menyiapkan sumber daya manusia yang tangguh, profesional, dan berwawasan global. Tujuan dan sasaran SMK Negeri 1 Cuak dengan tujuan: 1. mewujudkan pembelajaran teaching factory atau TEFA dan kelas industri. Yang kedua, mewujudkan sekolah yang berorientasi pada produk karya siswa dan terdaftar dalam HAKI. Yang ketiga, memelihara dan meningkatkan jaringan kerjasama dengan perguruan tinggi serta dunia usaha dan dunia industri. Yang keempat, mencetak lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, serta memiliki kepedulian dan empati. Yang kelima,
membekali peserta didik dengan jiwa nasionalis, demokratis, gotong royong, serta mengembangkan budaya lokal. Yang keenam, mengembangkan sekolah agar menjadi sekolah rujukan nasional. Sasaran 1. Peserta didik SMK Negeri 1 Celuak Padi. Yang kedua, masyarakat sekitar SMK Negeri 1 Celuak Padi. Yang ketiga, industri, dunia usaha, dan dunia kerja atau IBUK. Tugas pokok dan fungsi P3K. Tugas P3K di SMK Negeri 1 Celuak diatur berdasarkan perjanjian kerja P3K Jabatan Fungsional Guru. P3K bertanggung jawab kepada kepala sekolah dan bertugas melaksanakan kegiatan proses belajar mengajar secara efektif dan efisien. RHK yang saya susun, RHK pimpinan yang diintervensi terlaksananya peningkatan kualitas praktik pembelajaran guru. Indikator meningkatnya kualitas praktik pembelajaran guru. RHK ini saya susun, saya ambil dari nomor 2 dari hasil laporan saya. Rencana hasil kerja 1. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta kegiatan pelatihan atau bimbingan teknis yang memperoleh sertifikat di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Yang kedua, meningkatnya praktik manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Yang ketiga, tersusunnya kurikulum operasional satuan pendidikan KOSP sebagai acuan dalam peningkatan pembelajaran. Yang keempat, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan kegiatan seminar, lokakarya, konferensi, simposium, dan studi banding lapangan yang diselenggarakan di bidang pendidikan. Yang kelima, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta berbagai praktik baik yang diselenggarakan komunitas belajar. Kegiatan dan tahapan RHK yang ingin dicapai: terlaksananya pembelajaran melalui perencanaan dan perangkat penilaian, asesmen yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan atau KSP. Yang ke-1, menyusun perangkat pembelajaran ATP, modul, job sheet, dan asesmen. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan evaluasi, asesmen, dan refleksi pembelajaran. Yang keempat, menyusun rencana tindak lanjut. Terdiri dari 3 aspek, yaitu aspek kualitas, kuantitas, dan waktu. Indikator kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan target 100%. Tingkat keterlaksanaan pengelolaan pembelajaran yang mengacu pada kurikulum satuan pendidikan atau KSP dengan target 1 dokumen atau daftar hadir, jurnal, dan nilai. Yang ketiga, ketepatan waktu dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan target 6 bulan. Di sini output kegiatan yang terdiri dari 4, yaitu yang pertama, tersusunnya perangkat pembelajaran. Yang kedua, pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga, terlaksananya kegiatan evaluasi pembelajaran berupa hasil penilaian peserta didik. Laporan RTL. Penerapan nilai-nilai ASN berakhlak. Yang pertama, saya melakukan kolaborasi dengan rekan sejawat saat menyusun perangkat pembelajaran yang sesuai dengan KSP dengan penuh tanggung jawab. Yang kedua, saya melaksanakan kegiatan pembelajaran dengan ikhlas dan penuh perhatian terhadap siswa. Yang ketiga, saya melaksanakan kegiatan asesmen dan refleksi dengan menekankan kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan hasil yang valid. Saya menyusun laporan rencana tindak lanjut dengan penuh tanggung jawab. Kesimpulan, sebagai seorang ASN P3, kita harus mampu dalam 3 hal. Yang pertama, memahami serta menerapkan nilai dan etika lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, memahami serta menerapkan nilai dan etika lingkungan OPD. Yang ketiga, membuat dan melaksanakan rencana kerja P3 di OPD.
Terima kasih. Ini presentasi dari laporan saya dari SMK Negeri 1 Cupak. Silakan kalau ada menambahi atau menanyakan hal-hal yang silakan Pak Sampaikan. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Syafiq. Saya tertarik dengan penjelasan dari RMK yang ke-5 yaitu terinsentivasi, yaitu di bagian yang kedua, yaitu meningkatkan praktek pembelajaran manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif. Nah, itu nanti yang dengan melaksanakan apa sih manfaat bagi siswa setelah dengan melaksanakan penerapan disiplin positif terhadap siswa? Apa yang output yang dikeluarkan dari siswa itu? Saya akan terima kasih Pak Safiq. Saya akan mencoba menjawab. Untuk meningkatnya praktek manajemen kelas yang berfokus pada penerapan disiplin positif pada siswa, ini diharapkan dari siswa atau peserta didik ini mampu membentuk karakter atau menanamkan karakter sehingga dalam penerapan disiplin positif ini nanti yang diharapkan peserta didik mampu berkarakter dan disiplin secara keseluruhan dalam tindakan keseharian atau maupun sebelum pembelajaran. Jadi lebih fokus untuk pembentukan karakter, di mana diharapkan peserta didik nanti mampu menghadapi tantangan untuk kedepannya, sehingga diharapkan semua peserta didik ini kompak, mempunyai sikap disiplin dan tanggung jawab yang tinggi, mampu menyelesaikan masalah di dalam kelas. Terima kasih. Terima kasih. Kalau tidak ada tambahan, saya akhiri dari saya. Sekian. Terima kasih presentasi yang saya bisa sampaikan. Apabila ada kata-kata atau tutur kata yang kurang pantas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.